Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara dan memberkati kamu di dalam nama anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 12 Juli 2022, tertulis di kitab Nabi Yesaya, pasal 61, ayat ke-8. Demikian isinya, sebab aku, Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan adalah menjadi bagian daripada kehidupan orang percaya atau kehidupan yang Tuhan pilih sebagai umatnya, atau terkhusus sebagai umat yang mengikut Kristus atau pengikut Kristus, adalah bertanggung jawab untuk memberitakan, mengabarkan kabar baik kepada dunia sekitar kita. Dan pemberitaan tersebut adalah sebagai respon atau jawaban kita atas kabar baik atau perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita masing-masing. Mengabarkan kabar baik itu juga adalah sebagai jawaban kita atas panggilan dan suruhan Allah yang telah disampaikan kepada kita masing-masing. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi kehidupan di akhir-akhir ini, kita melihat dan merasakan betapa banyaknya persoalan yang kita hadapi. Manusia syarat dengan masalah-masalah kehidupan, baik itu secara pribadi, persoalan secara pribadi maksudnya, persoalan keluarga, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Juga yang berhubungan dengan hubungannya kepada Tuhan, atau katakanlah kehidupan secara rohani. Tentu untuk hal itu kita butuh kepastian, ketenangan, dan kedamaian. Karena banyaknya persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu akan mengakibatkan kita selalu hidup di dalam ketidakpastian, atau kita hidup selalu di kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan mungkin membawa kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh meraih apa yang kita harapkan dan apa yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Dalam keadaan hidup seperti itulah, hari ini kita disapa oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Dia mencintai hukum, mencintai keadilan, dan membenci perampasan atau kecurangan. Dari sana kita lihat bahwa setiap manusia akan menerima upah sesuai dengan apa yang manusia lakukan tersebut. Manusia akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Ketika kita melakukan atau hidup berkarya sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan menerima upah dari Dia. Dan juga ketika kita tidak peduli kepada ketetapan-ketetapan Allah, kita juga akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita. Tentu yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang akan dimampukan Tuhan untuk menerima, merasakan kehidupan yang kekal. Sementara orang yang tidak peduli tentang ketetapan Allah,
atau norma-norma yang ditentukan oleh Allah, dia akan menerima upah juga untuk kematian selama-lamanya. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Adil, Dialah yang memampukan kita, dan Dialah yang menjadi kabar baik atau sumber kabar baik, yaitu Dia membaharui kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan umat Israel di perjanjian lama yang Dia baharui, tetapi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, adalah kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai hidup yang baru, atau kita sebagai orang yang memiliki kehidupan baru, sepatutnya kita juga terpanggil untuk diutus, untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi sangat berhubungan dengan karakter perilaku. Kita terpanggil untuk mengabarkan kabar baik, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Untuk hal itulah, sapaan Tuhan yang menjadi panduan hidup bagi kita hari ini. Marilah untuk melanjutkan tugas-tugas kita, memberitakan kabar baik ke sekitar kita, atau ke dunia luar kita, dimanapun kita berdomisili, dimanapun kita bekerja. Biarlah kabar baik yang kita tebarkan ke dunia luar kita akan selalu membaharui, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, karena di sanalah kita terpanggil dan terutus oleh Tuhan yang menjadi atau Tuhan yang adalah sumber kabar baik bagi kita semuanya. Selamat membawa kabar baik bagi semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami, agar kami mau untuk mengabarkan kabar baik kepada dunia sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami sebagai pengikut-Mu. Sertai dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya, bukan hanya sebatas kata, tetapi juga dengan tingkah laku kami atau perbuatan kami masing-masing. Biarlah di mana kami ada hadir, di mana ada orang percaya, di situ ada sukacita, di situ ada damai, di situ ada kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.